Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 3 yang berbunyi, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah cara berpuasa menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam masa memperingati Prapaskah atau minggu-minggu sengsara dari Tuhan Yesus Kristus ini, ada banyak institusi atau lembaga-lembaga gereja-gereja di dunia ini yang menganjurkan jemaat atau umatnya untuk berpuasa selama 40 hari atau 7 minggu menjelang peringatan Hari Paskah dalam rangka belajar merasakan penderitaan, kesengsaraan dari Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melarang kita untuk berpuasa. Di dalam rangka Prapaskah inilah maka nas renungan kita ini hendak dinyatakan bahwa Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel pada waktu itu menegur, memperingatkan bangsa atau umat Yehuda setelah mereka dikembalikan oleh Allah Yahweh dari pembuangan Babel dulu. Tentu saja termasuk kepada kita orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang sudah dibebaskan dari segala kuasa, dosa, dan kematian kekal itu pada masa kini ini, bahwa apabila kita mau menjalankan puasa, maka cara berpuasa yang baik dan benar adalah jangan sampai hanya sekedar tindakan ritual supaya dapat memenuhi aturan manusia tanpa ada kerinduan dalam jiwanya untuk menguji diri dan melakukan metanoia atau pertobatan sama sekali di dalam Tuhan dan sesama umat manusia kita. Apabila berpuasa, kalau hanya sekedar tindakan ritual itu dan tetap mengeraskan hati tanpa mau bertobat dari dosa dan kesalahannya dan tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ritual atau peribadatan termasuk cara berpuasa kita yang kita lakukan akan ditolak oleh Tuhan kita yang Maha Kudus itu. Sesungguhnya yang Tuhan kehendaki adalah berpuasa dengan motivasi untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikuti petunjuk dan perintah firman Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budi umatnya, serta mau bertobat berbalik 180 derajat dari segala dosa dan kejahatan kita umat manusia ini. Hendaknya kita mewujud nyatakan kasih Kristus dengan mengasihi sesama kita umat manusia lainnya, dengan cara mau berbagi kasih, mau melakukan kebaikan, kebenaran, keadilan, mau berbagi uang atau harta benda kekayaan titipan Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu kepada sesama umat manusia yang membutuhkan bantuan hal-hal yang materi maupun juga terlebih yang rohani, supaya hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus itu saja yang boleh disembah, dipuji, dan dimuliakan juga oleh semua umat manusia. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, entah itu dengan berpuasa atau tidak berpuasa, hendaknya semuanya itu kita lakukan dengan segenap hati kita
seperti sedang melakukannya untuk melayani Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus melalui hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Hal tiga tugas panggilan umat yang percaya kepada Kristus itu bukan untuk pamer, bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama umat manusia. Ingatlah firman Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Jika kita mau melaksanakan salah satu bentuk ibadah kita itu, yaitu puasa, di dalam Yesaya 58 ayat 6 bagian B dan ayat 7 menegaskan demikian. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang pada hari ini memperingatkan kami agar kami boleh melakukan hidup berpuasa kami yang memang dikehendaki oleh Tuhan, bukan untuk yang dikehendaki kedagingan umat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang menderita akibat berbagai sakit penyakit yang mereka alami saat ini, terlebih akibat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan campur tangan melalui para medis, dokter, obat dan perawatan, bahkan perhatian keluarga pun kami percaya boleh menjadi sarana-Mu untuk menyatakan mujizat kesembuhan, kepulihan dari segala kuasa sakit penyakit itu boleh berlaku dan mereka alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.